Saudara, ada beberapa orang yang meyakini bahwa ketika memakai celana dalam terbalik atau bahasa Kupang bilang pakai celana dalam terbalik, itu bisa membuat hati orang yang marah itu menjadi lunak sehingga dia tidak akan memarahi kita. Atau ada juga yang meyakini bahwa ketika pergi ke tempat yang keramat atau tempat yang dimana ada orang yang dukun dan santet dan lain sebagainya, tapi ketika saudara pakai celana dalam itu secara terbalik atau terbalik, maka itu akan menjadi penangkal sehingga saudara tidak dapat disantet atau disuagi. Saudara, memang saya tidak mengerti ya, apa hubungan celana dalam dipakai secara terbalik atau terbalik dengan orang marah-marah, atau celana dalam dipakai secara terbalik dengan orang yang suanggi begitu. Jadi saudara, ceritanya begini, biasanya mereka begini. Kalau mereka lagi bermasalah sama atasan mereka, lagi bermasalah sama guru mereka, atau lagi bermasalah sama istri atau suami mereka, maka cara yang paling tepat sebelum berjumpa dengan orang itu, lalu mereka masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, atau di ruangan yang kosong, mereka tutup pintu, lalu buka celana dalamnya. Setelah buka celana dalamnya, mereka balik celana dalamnya, lalu pakai. Setelah pakai, mereka pergi dan berjumpa dengan orang itu. Dan mereka yakin bahwa ketika berjumpa, dalam memakai celana dalam terbalik itu, maka mereka tidak akan dimarahi. Karena itu sudah menjadi penangkal ampuh bagi orang yang marah-marah. Bahkan juga itu berlaku pada santet bagi suami. Ketika sudah pakai celana dalam terbalik, maka tidak bisa disantet, tidak bisa disuangi. Ya, lalu bagaimana dengan ajaran kekristenan? Apakah kekristenan juga mengajarkan seperti itu? Soalnya yang melakukan ini adalah orang-orang yang mengatakan pengikut Kristus, tetapi juga masih mempercayai celana dalam melebihi kuasa Tuhan. Bahkan tidak berdoa waktu berjumpa dengan santet, malah dia balik celana dalam lagi. Ini kan sangat-sangat lucu sekali juga. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan itu, bahwa ketika mau melunakkan hati orang tua yang mau marah pada kita, lalu kita balik celana dalam kita. Atau ketika kita berhadapan dengan para dukun, para suanggi-suanggi, lalu kita balik celana dalam kita. Oh, tidak ada. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Jadi saya kira ajaran ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Ajaran ini entah dari mana, saya tidak tahu siapa yang memberitahukan pertama kali untuk melakukan ini, saya sama sekali tidak tahu. Tapi saudara, kalau dalam Alkitab ya dikatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menolong kita. Jadi kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus menyelesaikan akan setiap persoalan kita. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus meminta perlindungan ketika ada santet dari mana saja, dari dukun mana atau suami dari mana saja, Tuhan pasti menolong kita. Jadi bukan celana dalammu yang dibalik yang bisa menolongmu. Ini terbalik. Ini yang saya bilang, celana dalam terbalik versus kuasa Allah. Jadi keyakinan kita ternyata kita pindah lucunya pada celana dalam yang bau itu. Jadi saya minta saudara jangan pakai celana dalam yang bau itu lalu saudara berhadapan dengan orang. Jangan sampai yang sebenarnya dia marahnya sedikit, tapi karena saudara pakai celana dalammu yang sudah balik bau kencingnya, lalu orang itu tambah marah saudara. Ketakutan saya juga ajaran ini sampai pada hal rohani, yaitu ketika misalkan dia bikin dosa, sebelum dia meminta pengampunan di dalam doa, sebelum doa pengampunan dosa, maka dia pergi, buka celana dalamnya, balik pakai, baru minta, dengan maksud supaya Tuhan bisa mengampuninya. Ya mudah-mudahan ada yang tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Ingat, apapun juga itu, Tuhan kita satu-satunya yang bisa menolong kita. Bukan celana dalam dipakai
terbalik yang bisa menolongmu. Kiranya ini adalah pemahaman yang menyadarkan saudara bahwa celana dalammu itu bau itu tidak ada arti-arti dengan kuasa Tuhan. Tidak ada artinya dengan kuasa Tuhan. Kembali pada Tuhan, andalkan Tuhan dalam permasalahanmu dan Tuhan pasti menolongmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.